الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان المنزه عن الشكل والأعضاء والأركان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بصدق وإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الأين والزمان وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Hadirin yang dirahmati Allah, rezeki berasal dari bahasa Arab rizqun, yang artinya ma yuntafa'u bih, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Sedangkan dalam syarah Al-Aqaid menjelaskan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hayawan, manusia dan selain manusia seperti jin dan binatang, lalu ia gunakan dan ambil manfaatnya. Dari pengertian yang telah kami sebutkan, dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, pakaian yang telah dikenakan, rumah yang telah ditempati, mobil yang telah digunakan dan lain sebagainya. Adapun seorang yang telah membeli makanan atau memasak makanan, namun karena hal tertentu lalu ia tidak makan, maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga seseorang yang telah membangun rumah, lalu karena sebab tertentu tidak ia tempati, maka rumah itu bukanlah rezekinya. Benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab, qad yajma'ul mala ghairu akilihi wa ya'kulul mala ghairu man jama'a. Terkadang harta dihimpun oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh yang bukan menghimpunnya. Rezeki tidak terbatas pada harta yang halal, harta yang haram pun juga disebut rezeki, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam An-Nasafi dalam Al-Aqidah. Semuanya akan dihisab di pengadilan akhirat. Yang halal akan ditanyakan dari mana diperoleh, sedangkan yang haram akan dibalas dengan siksaan. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa beliau berkata, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ini halalnya adalah hisab dan haramnya adalah siksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka menjadi tenanglah hatiku. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita juga tidak akan diambil oleh orang lain. Imam An-Nasafi mengatakan, wala yutasawwaru an la ya'kula insanun rizqahu au ya'kula ghairuhu rizqah. Dan tidak terbayang apabila seorang tidak memakan rezekinya atau rezekinya dimakan selainnya. Rezeki seseorang sudah ada jatah dan takarannya. Sekuat apapun usaha seorang, jika bukan rezekinya, maka tidak akan ia raih.
Sebaliknya, selama apapun upaya seorang, jika telah ditentukan sebagai rezekinya, pastilah akan ia peroleh. Karenanya, kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari mencari rezeki dengan cara yang diharamkan dan dari sumber yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudsi nafatha fi ru'i anna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullah wa ajmilu fil talab." Sesungguhnya Jibril menyampaikan wahyu ke hatiku bahwa seorang tidak akan mati sehingga menyempurnakan rezekinya, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, meski rezeki telah digariskan dan ditentukan, tetapi Allah dan Rasul-Nya memberitahukan kepada kita berapa sebab dan kunci pembuka rezeki. Di antaranya yang pertama adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, istighfar dan taubat. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang menetapi memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukannya. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya dalam segala urusan. Tawakal tidaklah menafikan usaha. Tawakal hakikatnya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya, disertai melakukan sebab, usaha, dan ikhtiar. Kita tetap bekerja secara lahiriah dan bertawakal kepada Allah secara batiniah. Meskipun kita bekerja, kita tidak menggantungkan tercukupinya kebutuhan kepada pekerjaan, akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Ia memberikan rezeki kepada burung. La razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung-burung itu keluar dari pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Kelima, silaturrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsha lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting untuk kita pahami bersama bahwa banyaknya rezeki bukanlah tanda dicintai oleh Allah. Sebaliknya, sempitnya rezeki juga bukanlah tanda dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna Allah 'azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-din illa liman ahabba." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang Ia cintai dan kepada orang yang tidak Ia cintai, dan tidak memberikan agama kecuali kepada yang Ia cintai. Dalam riwayat lain, "Wa innallaha yu'til mal." Sungguhnya Allah memberikan harta man yuhibbu wa man la yuhibbu, kepada yang Ia cintai dan kepada orang yang tidak Ia cintai. Wa la yu'til iman illa man yuhibbu, dan tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.